Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang. Anggota yang pertama Ogi Tama Putra, yaitu saya sendiri. Yang kedua Yuli, dan yang ketiga Herliana Yuniarti akan mempresentasikan makalah tentang penggunaan media dalam proses belajar dan mengajar. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 2. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian, fungsi, prinsip-prinsip, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam media pembelajaran. Yang kedua, kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang ketiga, macam-macam media pembelajaran. Berikan contohnya dan dalam bentuk gambar. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian media pembelajaran. Gagne mengartikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. Briggs mengatakan media sebagai alat untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Sadiman merumuskan media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Sementara Myarso mengatakan media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik untuk belajar. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara. Istilah tersebut menunjuk kepada suatu yang membawa informasi antara sumber, pengirim pesan, dan penerima pesan. Dalam definisi tersebut terdapat kesamaan arti media, yaitu segala sesuatu atau benda atau alat yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau menjadi perantara dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadi prosesnya belajar pada diri siswa. Sementara itu, kata pembelajaran di belakang media lebih membatasi lagi pengertiannya. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Oleh karena itu, media pembelajaran adalah media yang dipilih, dikembangkan, dan atau digunakan sehingga terjadi interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan pendidik pada suatu lingkungan belajar. Edgar Dale mengklasifikasikan 10 tingkat pengalaman belajar dari yang paling konkret ke yang paling abstrak. Klasifikasi itu dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale. Gambar tersebut adalah gambar kerucut pengalaman Edgar Dale. Dari gambar tersebut dapat kita lihat rentangan tingkat pengalaman dari yang bersifat langsung hingga ke pengalaman melalui simbol-simbol komunikasi yang merentang dari yang bersifat konkret ke abstrak. Semakin ke atas puncak kerucut, semakin abstrak media penyampaian pesan itu. Proses belajar dan interaksi mengajar tidak harus dari pengalaman langsung,
tetapi dimulai dengan jenis pengalaman yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kelompok siswa yang dihadapi, dengan mempertimbangkan situasi belajar. Untuk itu, media harus dipilih dan dikembangkan secara sistematis dan digunakan secara integral dalam proses pembelajaran. Berdasarkan fungsinya, media pengajaran dapat berbentuk alat peraga dan sarana atau alat bantu. 1. Alat peraga. Alat peraga merupakan media pengajaran yang mengandung atau membawakan ciri-ciri dari konsep yang dipelajari. Fungsi utamanya adalah untuk menurunkan keabstrakan konsep agar siswa mampu menangkap arti konsep tersebut. Menurut Iswatji, alat peraga matematika adalah sebuah atau seperangkat benda konkret yang dibuat, dirancang, dihimpun, atau disusun secara sengaja, yang digunakan untuk membantu menanamkan atau mengembangkan konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Menurut Post dan Gray, alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperagakan suatu konsep atau prinsip dalam matematika. Salah satu ciri penting alat peraga adalah dapat dilihat, disentuh, dan diraba. Dari ketiga pengertian tersebut, maka jelaslah bahwa dengan alat peraga, hal-hal yang abstrak dapat disajikan dalam bentuk model-model, sehingga siswa dapat memanipulasi objek tersebut dengan cara melihat, memegang, meraba, memutarbalikkan, dan sebagainya. Dengan adanya alat peraga, diharapkan siswa lebih mudah dalam memahami materi yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, benda-benda konkret di sekitar siswa seperti batu-batu, pensil, buku, dan sebagainya. Dengan benda-benda tersebut, siswa dapat membilang banyaknya anggota dari kumpulan suatu benda sampai menemukan bilangan yang sesuai pada akhir membilang. Contoh lainnya, dengan menggunakan lidi yang dipotong-potong ataupun sedotan, siswa dapat mempelajari konsep operasi hitungan, bilangan asli, dan mengenai operasi hitung bilangan. Menurut Stiningsih, dari segi pengadaannya, alat peraga dapat dikelompokkan sebagai alat peraga sederhana dan alat peraga buatan pabrik. Pembuatan alat peraga sederhana biasanya memanfaatkan lingkungan sekitar, menggunakan bahan-bahan yang sederhana, tidak menggunakan alat-alat berat, dan dapat dibuat sendiri. Sedangkan alat peraga buatan pabrik pada umumnya berupa perangkat keras dan lunak. Pembuatannya memiliki ketelitian ukuran serta memerlukan biaya yang tinggi. 2. Sarana atau alat bantu. Sarana atau alat bantu merupakan media pengajaran yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan kegiatan belajar. Dengan menggunakan sarana atau alat bantu tersebut diharapkan dapat melancar pembelajaran. Seperti halnya alat peraga, sarana juga dapat berupa perangkat keras dan lunak. Contoh sarana yang berupa perangkat keras adalah papan tulis, penggaris, jangka, kartu permainan, dan sebagainya. Sedangkan contoh sarana yang berupa perangkat lunak antara lain lembar kerja atau LK, lembar tugas atau LT, aturan permainan, dan lain sebagainya. Kadang-kadang suatu media dapat berfungsi ganda. Pada saat tertentu berfungsi sebagai alat peraga dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana. Contohnya, papan tulis pada saat tertentu dapat digunakan sebagai alat peraga, model bangunan, datar, persegi panjang, dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai sarana, yaitu sebagai sarana untuk menuliskan penjelasan guru. Satu hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kapan alat peraga digunakan dan jenis alat peraga mana yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Agar dalam memilih dan menggunakan alat peraga sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran, maka perlu diketahui fungsi alat peraga.
tersebut. Fungsi media pembelajaran. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, antara lain sebagai berikut ini. 1. Fungsi atensi. Fungsi atensi media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka sehingga mereka tidak memperhatikan. Media gambar, khususnya gambar yang diproyeksikan melalui overhead proyektor, dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka pada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran semakin besar. 2. Fungsi efektif. Fungsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengunggah emosi dan sikap siswa. Misalnya informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. 3. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasikan siswa yang lemah dan lambat menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Manfaat media pembelajaran. Media sangat bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Tidak hanya membuat sajian jadi lebih konkret, tapi juga kegunaan yang lain seperti berikut ini. 1. Mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki para siswa. 2. Melampaui batasan ruang kelas seperti objek terlalu besar, makhluk hidup, dan gerakan terlalu kecil untuk diamati dengan mata telanjang. Gerakan-gerakan yang terlalu lambat atau cepat. 3. Memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dan lingkungannya. 4. Menghasilkan keseragaman pengamatan atau memberikan pengalaman dan perspektif yang benar. 5. Menanamkan konsep dasar yang benar, konkret dan realitas seperti penggunaan gambar, film, objek grafik, dan lain-lain. 6. Membangkitkan keinginan dan minat baru. 7. Membangkitkan motivasi dan merangsang anak untuk belajar, seperti pemasangan gambar di papan tempel, pemutaran film, mendengarkan rekaman atau radio, dan lain-lain. 8. Memberikan pengalaman yang integral atau menyeluruh dari yang konkret sampai yang abstrak. Jenis-jenis media pembelajaran. 1. Audio, kaset audio, siaran radio, CD, telepon. 2. Cetak, buku pelajaran, modul, brosur, leaflet, gambar. 3.
audio cetak, kaset audio yang dilengkapi dengan bahan tertulis. 4. Proyeksi visual diam, overhead transparansi atau OHT, film bingkai atau slide. 5. Proyeksi audio visual diam, film bingkai atau slide bersuara. 6. Visual gerak, film biru. 7. Audio visual gerak, film gerak bersuara, video atau VCD, televisi. 8. Objek fisik, benda nyata, model, spesimen. 9. Manusia dan lingkungan, guru, pustakawan, laboran. 10. Komputer, CAI atau pembelajaran berbantuan komputer. CBI, pembelajaran berbasis komputer. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran. Pada tingkat yang menyeluruh dan umum, pemilihan media dapat dilakukan dengan pertimbangan faktor-faktor berikut ini. 1. Objektivitas. Unsur subjektivitas guru dalam memilih media pengajaran harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pengajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindari hal ini, alangkah baiknya guru meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau melibatkan siswa di dalam memilih media pengajaran. 2. Program pengajaran. Program pengajaran akan disampaikan kepada anak didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya. Terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja, daripada anak didik bermain tidak karuan. 3. Sasaran program. Sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi pengajaran melalui media pembelajaran pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu. Anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam belajarnya. Untuk itu, maka media yang digunakan harus dilihat kesesuaiannya dengan tingkat perkembangan anak didik. 4. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah, serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. 5. Kualitas teknik. Dari segi teknik, media pengajaran yang akan digunakan perlu diperhatikan apakah sudah memenuhi syarat. 6. Efektivitas dan efisiensi penggunaan. Keefektifan berkenaan dengan hasil yang ingin dicapai, sedangkan efisiensi berkenaan dengan proses pencapaian hasil tersebut. Keefektifan dalam penggunaan media meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut informasi pengajaran dapat diserap optimal oleh anak didik, sedangkan efisiensi meliputi apakah dengan menggunakan media tersebut waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut sedikit mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dr. Sudirman membagi prinsip-prinsip pemilihan media pengajaran yang dibagi ke dalam 3 kategori, antara lain sebagai berikut ini. 1. Tujuan pemilihan. Memilih media yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan yang jelas. 2. Karakteristik media pembelajaran. Setiap media pengajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari segi keampuhannya, cara pembuatannya, maupun cara penggunaannya. Seorang guru harus bisa memahami karakteristik dari berbagai jenis media pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik
media tersebut, maka guru akan dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran. 3. Alternatif pilihan. Memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus bisa menentukan pilihan mengenai media mana yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media yang dapat diperbandingkan. Dari segi teori belajar, berbagai kondisi dan prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan media adalah sebagai berikut ini. 1. Motivasi. Harus ada kebutuhan, minat, atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. 2. Perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Faktor-faktor seperti inteligensi, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan kepada tingkat pemahaman. 3. Tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka pelajari melalui media pengajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. 4. Organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urut-urutan yang bermakna. 5. Persiapan sebelum belajar. Ketika merancang materi pelajaran, sebaiknya perhatian harus ditunjukkan pada sifat dan tingkat persiapan siswa. 6. Emosi. Pembelajaran yang melibatkan emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. 7. Partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekedar diberitahukan kepadanya. Oleh sebab itu, belajar memerlukan kegiatan dengan partisipasi. Kesempatan lebih besar terbuka bagi siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran itu. 8. Umpan balik. Hasil belajar dapat meningkat apabila secara berkala siswa diinformasikan kemajuan belajarnya. Pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi-sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan. 9. Penguatan. Apabila siswa berhasil belajar, ia didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat, dapat membangun kepercayaan diri. 10. Latihan dan pengulangan. Sesuatu hal baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan. Agar suatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang, haruslah sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. 11. Penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk bernalar dan memutuskan dengan menerapkan generalisasi atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas baru. Prosedur pemilihan media pembelajaran yang tepat. Agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dalam mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, diperlukan adanya dukungan media pengajaran, baik itu media cetak, media elektronik, atau objek nyata atau realita. Secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran ada 6 langkah, yaitu 1. Menentukan apakah pesan yang disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. 2. Menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau
instruksional atau alat bantu mengajar dalam kurung peraga. 3. Menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. 4. Menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. 5. Mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Bila perlu mengkaji kembali alternatif yang ada. 6. Perencanaan, pengembangan, dan produksi media tersebut. Langkah-langkah membuat media pembelajaran. Agar media pendidikan yang dibuat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, maka sangat diperlukan 6 langkah-langkah pengembangan program media. Ada beberapa pakar yang menyampaikan tentang langkah pembuatan media pembelajaran dan berbagai spesifikasinya masing-masing, diantaranya menurut Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad merumuskan 6 langkah-langkah pengembangan program media sebagai berikut ini. 1. Menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Program dibuat sebelumnya harus meneliti secara seksama pengetahuan awal maupun pengetahuan prasyarat yang dimiliki dan tingkat kebutuhan siswa yang menjadi sasaran program yang dibuat. Penelitian ini biasanya menggunakan perangkat tes. Bila tes tidak dapat dilakukan karena faktor-faktor pengetahuan siswa, maka pembuat program harus dapat membuat asumsi-asumsi mengenai kemampuan dan keterampilan siswa. 2. Merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Pembuatan tujuan dapat memberi arah kepada tindakan yang dilakukan, termasuk penyesuaian penggunaan media yang digunakan sehingga dapat sinergi antara tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan model dan macam media yang digunakan. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terinci. Setelah tujuan instruksional jelas, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar siswa memiliki kemampuan dan keterampilan. Untuk mengembangkannya, tujuan yang telah dirumuskan dianalisis lebih lanjut. Demikian pula cara pengembangan bahan yang harus pelajari siswa. Setelah daftar pokok pelajaran diperoleh, selanjutnya mengorganisasikan urutan penyajian yang logis, dari yang sederhana sampai kepada hal yang rumit, dari yang konkret kepada yang abstrak. 4. Pengembangan alat pengukur keberhasilan. Alat pengukur keberhasilan siswa ini perlu dirancang secara seksama sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, bisa berupa tes, penugasan, atau daftar cek perilaku. Sebaliknya, dalam tes tersebut harus tercakup semua kemampuan dan keterampilan yang dimuat dalam tujuan instruksional yang dibuat. 5. Menulis naskah media atau menyusun media yang digunakan. Setelah penyusunan tujuan pembelajaran, dilaksanakan penyusunan media yang digunakan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai tersebut. Penyusunan dan pembuatan media pembelajaran dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang tersusun secara sistematis ini harus sinergi dengan tujuan dan sesuai dengan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa, sehingga fungsi media benar-benar dapat menjadi alat untuk mempermudah dalam pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan dan bukan sebaliknya, justru menjadi mempersulit tingkat pemahaman siswa. 6. Mengadakan tes dan revisi. Setelah media pembelajaran dibuat, tujuan pembuatan narasi, proses editing, dan diuji coba. Langkah yang tidak kalah pentingnya adalah
evaluasi penggunaan media dalam proses instruksional, sehingga dapat mengetahui tingkat kelemahan dan kelebihan media yang digunakan. Langkah selanjutnya yaitu melakukan tes dan revisi. Manfaatnya kita bisa mengetahui tingkat efektivitas proses instruksional dan media yang digunakan serta problematika yang dihadapi. Menurut penulis, langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Aminuddin Rasyad dalam buku materi pokok media pengajaran tersebut belum mencantumkan langkah yang mendasar, yang berupa ide atau pemikiran yang menjadi pijakan dalam perumusan pembuatan media pelajaran itu sendiri. Sedangkan menurut Dr. Rahmat PhD dalam bukunya Media Pembelajaran Suatu Pengantar, beliau memaparkan langkah-langkah pembuatan media pembelajaran sebagai berikut ini. 1. Membuat ide atau gagasan atau pemikiran. 2. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 3. Merumuskan tujuan. 4. Menentukan kerangka isi bahan pelajaran. 5. Menentukan jenis media. 6. Menentukan treatment dan partisipasi siswa. 7. Membuat sketch atau storyboard. 8. Menentukan bahan atau alat yang digunakan. 9. Pelaksanaan pembuatan media. 10. Penyuntingan. 11. Uji coba jika mungkin dilakukan. 12. Melaksanakan kegiatan dan mengevaluasi. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Media pembelajaran sangat berperan untuk keberhasilan proses belajar mengajar. Peranan media pembelajaran terutama adalah untuk membantu penyampaian materi kepada siswa. Dalam hal ini bisa terlihat bahwa tingkat kualitas atau hasil belajar juga dipengaruhi oleh kualitas media pembelajaran yang digunakan. Untuk mendapatkan kualitas media pembelajaran yang baik, agar dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam proses belajar mengajar, maka diperlukan pemilihan dan perencanaan penggunaan media pembelajaran yang baik dan tepat. Pemilihan media pembelajaran yang tepat ini menjadikan media pembelajaran efektif digunakan dan tidak sia-sia jika diterapkan. Arsyad menjelaskan bahwa kriteria pemilihan media bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut ini. 1. Sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. 2. Tepat mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang melalui media pembelajaran. Terkadang harus disajikan dalam konsep atau simbol atau sesuatu yang lebih umum, baru kemudian disertai penjelasan. Ini memerlukan proses dan keterampilan khusus dari siswa untuk memahami hingga menganalisa materi yang disajikan. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materi. 3. Praktis, lowes, dan bertahan. Media pembelajaran yang dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, pemanfaatan lingkungan, dan sesuatu yang sederhana, namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simpel dan mudah dalam penggunaannya, harga terjangkau, dan dapat bertahan lama, serta dapat digunakan secara terus-menerus.
patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. 4. Mampu dan terampil menggunakan. Adapun media yang dipilih, guru harus mampu menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran tersebut. Keterampilan penggunaan media pembelajaran ini juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa, sehingga siswa juga mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. 5. Pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen. Antara kelompok satu dengan yang lain tentunya tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tidak dapat disamaratakan. Memang, untuk media pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan. Namun, untuk yang lebih khusus, masing-masing kelompok belajar harus pertimbangkan pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Hal yang perlu diperhatikan mengenai kelompok belajar siswa sebagai sasaran ini misalnya besar kecil kelompok yang bisa digolongkan menjadi 4, yaitu kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Latar belakang secara umum tiap kelompok perlu diperhatikan, seperti latar belakang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Kemampuan belajar masing-masing siswa dalam kelompok juga wajib diperhatikan untuk memilih mana media pembelajaran yang tepat untuk dipilih. 6. Mutu teknis. Pemilihan media yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran meskipun sudah memenuhi kriteria sebelumnya. Tiap produk yang disajikan media pembelajaran tentu memiliki standar tertentu agar produk tersebut baik digunakan. Jika produk tersebut belum memiliki standar khusus, guru harus mampu menentukan standar produk tersebut agar dapat digunakan untuk media pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran yang memperhatikan kriteria tersebut akan menghasilkan atau menemukan media pembelajaran yang berkualitas dan sesuai atau tepat digunakan untuk masing-masing materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih juga mampu dengan mudah membantu guru menyampaikan materi kepada siswa. Siswa juga dapat lebih mudah menerima dan memahami materi pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran yang sudah dipilih berdasarkan kriteria di atas. Beberapa nilai tambah lain juga bisa didapat jika tepat dalam pemilihan media pembelajaran. Misalnya saja siswa mampu menambah atau meningkatkan keterampilan tertentu seperti mendengarkan dan konsentrasi. Dari segi keekonomian, pemilihan media pembelajaran yang mampu digunakan berkali-kali juga sangat dapat menekan biaya atau anggaran untuk pengadaan dan produksi media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran. 1. Media visual. Jenis media pembelajaran yang pertama ialah media visual. Media pembelajaran ini memfokuskan indera penglihatan saat proses belajar mengajar. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memanfaatkan berbagai macam teknologi. Salah satunya menggunakan alat proyeksi atau proyektor. Kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual adalah 1. Dapat dianalisis lebih mudah. Selain itu, media visual juga dapat mempermudah peserta didik dalam memahami materi dan juga membuat peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Dan juga materi yang disajikan dengan menggunakan media visual akan lebih mudah diingat oleh peserta didik. 2. Dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. 3. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru untuk belajar. 4. Meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap materi yang disajikan dengan menggunakan media visual. 5. Mudah untuk diaplikasikan. 6. Tahan lama sehingga peserta didik dapat membaca atau melihatnya berkali-kali. Kekurangan media visual adalah 1. Kurang praktis dalam penggunaannya. 2. Hanya berupa gambar dan tulisan saja, sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus. Salah satu adalah tunanetra. Media ini tidak dilengkapi dengan suara, jadi kurang menarik.
Tiga, biaya produk cukup mahal karena sebelum menggunakan media ini harus mencetak atau membuat dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Dua, media audio. Media audio atau media dengar adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif, dan juga diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran saja, karena media ini hanya berupa suara. Kelebihan dan kekurangan media audio. Kelebihan media audio adalah: 1. Biaya yang harus dikeluarkan hanya sedikit, harganya murah. 2. Media mudah dibawa dan dipindahkan, sehingga mudah dalam penggunaannya. 3. Materi dapat diputar kembali. 4. Dapat merangsang keaktifan pendengaran serta didik, dan juga dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangan media audio adalah: 1. Media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal-hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. 2. Karena media audio ini bersifat abstrak, pemahaman pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa, serta susunan kalimat. 3. Media ini akan berhasil jika diterapkan bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. 4. Media ini tidak dapat diterapkan oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus, lebih tepatnya bagi mereka yang tidak bisa mendengar atau tunarungu. 3. Media audio visual adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Kelebihan dan kekurangan media audio visual. Kelebihan media audio visual adalah: 1. Pemakaian tidak terikat waktu. 2. Sangat praktis dan menarik. 3. Harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. 4. Menghemat waktu dan video atau film dapat diputar kembali. Kekurangan media audiovisual adalah: 1. Jika memutar film terlalu cepat, siswa yang dapat mengikuti. 2. Untuk media film, bingkai suara harus memerlukan ruangan yang gelap. 3. Untuk media televisi tidak bisa dibawa kemana-mana karena cenderung di tempat tertentu. 4. Membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam menyajikan atau membuat media belajar audiovisual, karena media ini berupa suara dan gambar-gambar, baik gambar bergerak maupun diam. Oleh karena itu, pembuatan media ini cenderung lebih rumit dibandingkan dengan menggunakan media visual dan media audio. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi, materi pelajaran. Penggunaan dan pemilihan media belajar itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena media juga dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan belajar mengajar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media belajar. Antara lain adalah tema dan media yang digunakan harus sinkron atau seimbang, disesuaikan dengan kemampuan pendidik dan peserta didik, dan lain-lain. Media belajar di sini dapat dibedakan menjadi 3. 1. Media visual. 2. Media audio. 3. Media audio visual. Ketiga media tersebut sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. Tetapi fungsi ketiga media tersebut tetap sama, yakni untuk mempermudah dan memfasilitasi kegiatan belajar mengajar agar dapat tercapainya tujuan belajar dan juga dapat meningkatkan kualitas belajar.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah dan kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.